Dari seorang Raffi Ahmad, kali ini ada orang terdekatnya serta rekan kerja Raffi yang akan bercerita nih seperti apa perjalanan karirnya hingga sukses seperti saat ini. Setelah sukses di dunia akting dan musik, Raffi kembali menjajal kemampuannya di bidang lain. Pada tahun 2008, Raffi mencoba menjadi seorang presenter bersama Olga Syahputra dan Luna Maya, membawakan sebuah program acara musik televisi. Berkat profesi barunya itu, nama Raffi Ahmad pun semakin bersinar. Ia pun kerap tampil sebagai presenter di beberapa program acara. Selain disibukkan dengan profesinya sebagai presenter, Raffi pun juga tetap eksis di dunia akting maupun film. Sejumlah judul film maupun sinetron sempat ia bintangi. Bersama Laudia Cynthia Bella, Raffi juga mengeluarkan single duet yang berjudul Jodoh di Tangan Tuhan. Kalau menurut aku sih emang ngelatih kemampuannya ya untuk bisa nggak sih jadi presenter, bisa nggak sih jadi penyanyi juga, selain awalnya kan karirnya dimulai dari acting gitu kan. Cuman menurut aku ya dia cukup sukses lah untuk itu. Tidak sampai di situ saja, Raffi kembali mengembangkan talentanya dengan menjadi seorang direktur film pendek berdurasi 10 menit yang berjudul Barbie. Film yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Movie di suatu ajang festival film ini dibintangi oleh kekasih Raffi saat itu, Yuni Syara. Raffi Ahmad tuh bener-bener ibaratnya kayak pekerja keras sekeras-kerasnya gitu. Jadwal dia sih itu udah luar biasa. Dan ya aku sih kagum sekagum-kagumnya kok dia bisa gitu. Di tengah karirnya yang sedang memuncak, nasib buruk harus menimpa Raffi. Pada awal tahun 2013, Raffi Ahmad harus berurusan dengan hukum karena dianggap mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Karena kasus tersebut, Raffi pun sempat ditahan di rumah tahanan Badan Narkotika Nasional dan menjalani proses rehabilitasi di Lido Bogor. Setelah 3 bulan di pusat rehabilitasi, Raffi pun kembali diperbolehkan menjalani aktivitas keartisannya, namun dengan proses hukum yang masih berjalan. Raffi sudah selesai, ya kan? Kasusnya sedang dalam proses. Karena memang masih ada persepsi, tapi dalam waktu dekat sudah bisa dibawa ke kejaksaan. Musibah yang berlalu biarlah berlalu, itu membuat pola pikir dia menjadi berubah. Jadi lebih ke depannya lebih baik, tidak menggampangkan segala hal. Itu yang saya lihat dari Raffi 2013 ini setelah kejadian musibah yang kemarin. Itu dia tadi ya Raffi Ahmad. Dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini bisa kita hitung Raffi Ahmad tuh hampir nggak pernah absen menghibur layar kaca itu, karena hampir setiap hari ada namanya Raffi Ahmad. Gak cuma setiap hari mungkin ya, setiap waktu. Setiap waktu ya, dari pagi, siang, sore, malam ya. Betul, itu dari buah kerja kerasnya juga kan gitu, dan pastinya doa dan dukungan daripada keluarga dan teman-teman yang akhirnya menghantarkan seorang Raffi Ahmad sampai ada di posisi sekarang. Sukses luar biasa, dan bahkan tahun 2012 sempat dinobatkan sebagai selebriti muda terkaya. Wow. Kaya berarti buah dari kesuksesan dan juga kerja keras dari seorang Raffi Ahmad. Luar biasa banget. Nah, kalau misalnya tadi dia sudah berakting menjadi seorang pemain sinetron. Awalnya film, film, akhirnya banyak FTV yang diperankan juga gitu, dan akhirnya terlibat dalam berbagai macam produksi-produksi yang akhirnya mengantarkan seorang Raffi Ahmad berkarir di belakang layar. Yes, jadi director juga, produser juga, Fir. Dan dia juga punya PH, production house. Jadi karena kecintaannya terhadap dunia akting, dia akhirnya memberanikan diri bikin sebuah PH bareng sama Irwansyah, dikerja sama segala macam. Akhirnya kemarin rilislah satu buah film, kemudian juga beberapa program atas nama dan juga buah kerja keras dari seorang Raffi Ahmad. Betul. Gokil kan. Dan gak tanggung-tanggung film yang dibuat oleh dia, walaupun durasinya cuma 10 menit waktu itu di acara Movie Indie Fest di tahun 2011, akhirnya berhasil mengantarkan nama Raffi Ahmad menjadi salah satu sineas muda berbakat ya, karena filmnya berhasil menjadi Best Movie pada ajang tersebut. Nah, karena mungkin kerjasama juga pada waktu itu dengan pemain-pemain yang memang bisa bekerja sama dengan baik dengan seorang Raffi Ahmad, akhirnya pekerjaannya pun maksimal dan apapun yang didapatkannya juga hasilnya total banget. Oke, Bimo ini kan, kalau Raffi kan dari Bandung, Bimo juga dari Bandung, dan memang udah kenal juga kan Raffi dari dulunya. SMA, SMP aku depan-depanan sama SMP Raffi Ahmad. Nah, emang mengenal seorang Raffi Ahmad seperti apa sih? Jadi kalau Raffi Ahmad itu yang aku tahu dari segala bentuk schedule-nya, jadi kalau misalnya mau ngajak ketemu segala macam itu tight banget. Tight banget, Fir. Karena bukannya dia sibuk main, tapi bener-bener sibuk untuk bekerja dimanapun, setiap hari, apapun, kapanpun ketemu, nggak bisa. Sibuk. Lagi kerja, sibuk. Sorry ya, saya nggak mau sibuk kamu. Bahkan ketika ngedirect untuk sebuah film pun,
habis ngedirect dia pergi lagi ke lokasi untuk syuting. Itulah totalitas dari seorang itu Raffi Ahmad. dia. Dan yang pastinya nih kalau dilihat dari segala bentuk kesibukannya yang dilakukan setiap waktu, yang bisa kita lihat, dan semua kan program-programnya kan memang menghibur semua. Bener. Ya kan, berhasil banget bikin orang ketawa, bikin orang seneng gitu kan, berarti emang dia dari hati, ya nggak sih? Ya. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi